Banjir melanda kawasan Bekasi Kota, Jawa Barat sejak Selasa pagi. Mulai dari perumahan Mitra Lestari, Jalan Raya Pekayon hingga kawasan Grand Galaxy City terendam. Dari pantauan udara, banjir merendam kawasan Jakasetia Bekasi Selatan, Bekasi Kota. Banjir juga merendam kawasan Ruko Grand Galaxy City. Sejumlah kendaraan tak sempat dipindahkan terendam banjir. Banjir juga menutup Jalan Raya Pekayon hingga memutus akses jalan dari Pekayon ke Jati Asih. Permukaan banjir nyaris menutup bangunan dan rumah warga di perumahan Pondok Mitra Lestari. Ya, begitu aja sudah. Gitu, Bu. Aman, Bu, aman. Dipegangin sama bapaknya dipegangin nanti. Prajurit Wing Komando 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara mengevakuasi warga di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan melalui atap rumah warga. Tinggi permukaan banjir nyaris menenggelamkan rumah warga. Aman, Bu. Aman, Bu. Evakuasi dilanjutkan ke sebuah rumah untuk menyelamatkan seorang lansia berkursi roda. Dengan hati-hati, prajurit mengangkat lansia beserta kursi roda ke perahu karet. Nah, bisa tuh Pak, ditahan dulu Pak di temboknya Pak. Oke, ayo. Oke. Bapak. Bismillah. Arus yang cukup deras menjadi tantangan dalam proses evakuasi korban terdampak banjir. Selain itu, kabel listrik yang berada tepat di depan rumah korban juga cukup menyulitkan. Korban kemudian dibawa ke lokasi yang lebih aman. Galaxy depan SSB udah tinggi sekali. Sejumlah mobil terendam banjir di kawasan Ruko Grand Galaxy City. Selain itu, banjir juga merendam perumahan Pondok Mitra Lestari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi permukaan banjir mencapai 2 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya Kali Bekasi kiriman air dari Bogor juga merendam Jalan Raya Pekayon dan sebagian area ruko di Grand Galaxy City. Warga mengaku banjir mulai naik ke permukimannya pukul 4 pagi. Air dari Kali Bekasi meluap hingga merendam perumahan dan Jalan Raya Pekayon serta area ruko Grand Galaxy City. Sih, teman cepat dia naik cepat. Kalau apa tinggal di PML berarti ya? Saya di PML ini. Di paling depan atau Mobil paling? saya di situ. Kalau itu udah hilang lah, seatap lantai 1. Hampir 2 meter? Iya. Oh, ini lebih parah dari 2020 bagi saya. Oke. Itu karena di rumah harusnya kalau 2020 cuman semata kaki, sekarang sepinggang. Udah banyak air susah. Banjir di Bekasi juga merendam RSUD Syazbullah Abdul Majid. Air masuk hingga ke dalam kamar perawatan pasien, hingga membuat pasien dievakuasi. Sejumlah wilayah di Kota Bekasi masih terendam banjir hingga Selasa siang. Salah satunya di Jalan Raya Pekayon, depan Pakuwon Mall Bekasi. Dari video amatir warga, tampak banjir merendam jalan di Simpang Pekayon, Bekasi Barat, tepatnya di depan Pakuwon Mall Bekasi. Akibatnya, kendaraan tertahan dan terjebak di tengah banjir hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Banjir merendam kawasan pusat perbelanjaan mal di Bekasi, Jawa Barat.
Lantai dasar Mall Mega Bekasi terendam banjir. Derasnya arus air membuat sejumlah barang dagangan hanyut. Pedagang dan pengunjung yang panik berlarian menyelamatkan diri ke eskalator. Banjir juga merendam lantai basement, parkiran di Mall Mega Bekasi, hingga kawasan parkiran luar Mall Bekasi. Akibat banjir, sejumlah pengunjung terjebak dan tidak bisa keluar. Sejumlah pedagang di Mall Mega Bekasi berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Tak banyak barang yang bisa diselamatkan karena ketinggian banjir yang merendam lantai dasar Mall Mega Bekasi. Pak, ini tokonya kenapa? Tenggelam. Tenggelam? Iya. Ini banjir dari jam berapa, Pak? Pagi deh, Bang. Toko apa, Pak, yang kenapa? Toko apa? Diskon store. Oh. Tapi barang-barang bisa diselamatin semua, Pak? Nah, cuma ini aja, Pak. Nggak bisa. Banyak banget. Banjir membuat aktivitas perdagangan di Mega Mall Bekasi lumpuh. Banjir mulai merendam Mall Mega Bekasi sejak dini hari tadi hingga saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru perkembangan banjir di Bekasi, Jawa Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV. Ada Malaika Kridaman dan juru kamera Andika Pratama di Pondok Gede Permai dan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di Mega Mall Bekasi. Kita ke Malaika dulu. Malaika, hujan kan turun kembali. Bagaimana kondisi terkini di Pondok Gede Permai? Ya Cindy, kalau sampai dengan saat ini ketinggian genangan air ataupun debit air di kawasan perumahan Pondok Gede Permai Bekasi ini masih cukup tinggi. Di tempat saya berdiri ataupun yang bisa dilihat di layar kaca ini ketinggiannya sekitar 2-3 meter. Namun memang kalau masuk lagi atau ke dalam perumahan itu ketinggiannya bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Hingga kini Cindy situasinya petugas gabungan masih terus melakukan evakuasi. Kalau untuk evakuasi ini sudah dilakukan sejak pukul 12 siang, Selasa siang tadi, dan juga sebetulnya warga ini banyak yang mengeluh karena memang masih banyak yang berada di rumah masing-masing yang juga masih terdampak banjir. Namun kalau dari petugas gabungan ini ada kesulitan sini dan juga saudara karena memang mengingat perahu karet ini juga terbatas sehingga ini juga yang menjadi salah satu hambatan lambatnya proses evakuasi. Namun untuk warga tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi ini ada beberapa titik pengungsian, Cindy. Sudah ada sekitar 2 titik pengungsian. Yang pertama ini ada titik pengungsian di gedung BNPB karena memang posisi gedung BNPB ini sangat strategis yang berlokasi tepat di depan gerbang utama perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Namun selain dari gedung BNPB ini juga ada musola-musola terdekat. Salah satunya adalah musola Ar-Rahman juga yang dipergunakan sebagai tempat pengungsian. Kalau di tempat saya berdiri, Cindy dan juga saudara, ini adalah jalan akses menuju perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, dan memang untuk jalanan aksesnya ini ada beberapa yang tidak tergenang banjir sehingga banyak juga dari warga yang mengungsi ataupun menunggu kerabat lainnya ini di jalanan menuju perumahan Pondok Gede Permai. Kalau untuk asal banjir ini dari Kali Cikeas dan juga Cilengsi, dan kalau dari warga tadi mengatakan bahwa penyebab utama banjir yang bisa mencapai 2-4 meter ini adalah derasnya hujan tadi malam yang cukup lama juga hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga luapan dari Kali Bekasi sehingga ada peningkatan debit air. Hingga kini memang warga masih mengungsi di tempat-tempat terdekat, dan juga para petugas gabungan ini masih terus melakukan evakuasi di kawasan perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Cindy. Malaika, dengan ketinggian banjir yang bervariasi, berapa total warga yang terdampak banjir dan seberapa banyak juga yang mereka memilih untuk bertahan di rumah mereka, Malaika? Ya, kalau untuk jumlah pastinya, Cindy dan juga saudara, dari petugas maupun warga ini belum ada yang bisa memberikan pernyataan lengkap
tepatnya berapa warga yang berada di pengungsian atau berapa warga yang terdampak. Namun karena perumahan Pondok Gede Bekasi, Pondok Gede Permai Bekasi ini cukup luas, di tempat saya berdiri pun ada sekitar 3 RT, tepatnya RT 8, 9, dan 10. Artinya memang banyak sekali warga yang terdampak atas banjir ini. Dan sebetulnya juga tadi saya sempat berbincang dengan warga, kalau warga yang mengungsi itu dari pihak warga sudah mengatakan ada sekitar mungkin mencapai ratusan yang mengungsi, karena banyak sekali warga yang memilih untuk tidak menetap atau tidak tinggal di rumah warga masing-masing saat masih tergenang banjir di kawasan rumah mereka, begitu Cindy. Namun selain dari pengungsian, ada beberapa warga juga yang mengatakan lebih memilih dibanding mengungsi di tempat pos-pos pengungsian yang sudah disiapkan oleh petugas setempat ataupun Pemda setempat, ini banyak juga warga yang memilih untuk mengungsi di rumah kerabat terdekat. Karena memang Cindy, saya tekankan kalau untuk di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi ini memang banyak sekali rumah yang tergenang banjir, namun aksesnya dan juga perumahan-perumahan lain di kawasan Bekasi yang dekat dengan perumahan Pondok Gede Permai ini ada yang memang tidak tergenang banjir dan tidak terdampak dari banjir ini, Cindy. Jadi memang ada beberapa warga yang sangat memungkinkan untuk memilih mengungsi di rumah kerabat mereka, Cindy. Baik, kita sekarang ke Alexander Blegur di Mega Mall Bekasi. Blegur, kalau di titik Anda melaporkan, seperti apa situasi banjirnya? Baik, Cindy dan saudara, memang saat ini tempat saya melaporkan, saya berada di Mall Mega Bekasi Hypermall yang terimbas atau berdampak akibat luapan dari Kali Bekasi. Dari yang bisa saya tunjukkan saat ini memang kondisinya Mega Bekasi Hypermall di pelataran parkir atau areal parkir ini masih terlihat memang ketinggian air ini mencapai lebih dari 1 hingga 1,5 meter. Ini bisa saya tunjukkan. Ini ada beberapa wilayah dari areal parkir di Mall Bekasi Hypermall. Bisa dilihat di layar kacanya ada beberapa mobil, salah satunya satu mobil yang memang tenggelam atau terbawa arus di area pelataran parkir. Sementara itu memang dari hasil ini pedagang ini memang banjir yang terjadi ini memang terjadi di area lantai basement, di mana memang banjir ini tiba-tiba saja langsung memenuhi di lantai basement sehingga membuat panik para pedagang ataupun penjaga toko maupun tenan yang sedang berada di lantai bawah, sehingga membuat mereka panik sehingga banjir langsung memenuhi di area lantai basement. Dampaknya memang saat ini dagangan yang ada di lantai basement dari penjaga tenan ataupun penjaga toko ini terbawa arus hingga ke luar area pelataran parkir. Cindy. Oke, kalau untuk skema evakuasi dari pengunjung yang masih berada di dalam mall, bagaimana, Blegur? Ya, memang pada saat air begitu cepat masuk di lantai bawah basement ini, para pengunjung maupun dari pedagang ataupun pemilik dari tenan ataupun toko ini memang mereka bergegas langsung naik ke lantai atas untuk keluar dari. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan. Didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilakukan oleh BPBD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca, karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi
kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Kampung siaga bencana ini kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta untuk membantu masyarakat yang terdampak. Karena apalagi ini bulan puasa, nanti sahur, buka puasa jangan sampai terganggu. Tadi Bu Dimsos juga Dinas Sosial menyampaikan bahwa di lapangannya sampai sekarang ini praktis tidak ada keluhan karena kebutuhan untuk puasa, sahur dan sebagainya tertangani secara baik. Jadi dapur umum juga saya sudah minta untuk diaktifkan di lapangan. Dan yang terakhir saya juga minta untuk pemerintah Jakarta tidak lagi hanya sekedar menangani yang bersifat jangka pendek, tapi jangka menengah panjang. Menurut Gubernur Jakarta, banjir yang terjadi di Jakarta 90%-nya disebabkan oleh air kiriman karena untuk curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah dan ia meminta agar pompa air Jakarta diaktifkan semuanya untuk mempercepat proses penyurutan dari banjir itu sendiri. Tetap